dalam jabatan Batch 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan nomor peserta 630247000225 pada hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 09.00 WITA. Saya akan melaksanakan UKIN, praktek pembelajaran secara luring di sekolah saya SMPN Negeri 2 Pamukan Utara. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Kanan, gerak.
Dajjal. Dajjal itu nanti kita akan difitnah. Jadi kita akan difitnah. Pilih yang baik atau yang buruk. Di situ tergantung kita. Kalau kita mau difitnah berarti kita memilih yang jelek. Tapi kalau kita tidak mau difitnah berarti kita memilih yang baik ya. Hari ini kita akan membahas pembahasan selanjutnya. Kalau kemarin sudah pengertian iman kepada hari akhir, kemudian tanda-tanda hari akhir, ya, kemudian contoh dari kiamat kecil dan kiamat besar, ya. Sekarang kita akan membahas tentang kejadian atau tahapan setelah hari akhir, ya. Jadi peserta didik atau siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan makna tahapan kejadian hari akhir. Kemudian mengurutkan tahapan kejadian hari akhir dan memberikan contoh sikap beriman kepada hari akhir. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang depan. Yang pertama, ada gambar apa ini? Contoh dari kemudian orang yang sudah seperti ini berarti orang Nah, ini contoh dari kiamat kemudian kecelakaan. Contoh dari kiamat gunung meletus juga termasuk ke dalam contoh kiamat kubro. Cuma nanti kiamat kubro itu bentuknya juga kurang lebih seperti ini, hancur semua, ya. Kalian bisa melihat alur kehidupan manusia. Bagaimana alurnya? Bisa dipahami nggak alurnya di mana kehidupan manusia? Dari kamu bayi tidak tahu apa-apa, kemudian menjadi anak-anak, balita dulu ya, balita anak-anak, kemudian remaja, setelah remaja menikah. Jadi tidak dipungkiri kalau semua manusia itu memiliki pasangan dan akhirnya akan menikah, tapi nanti ya setelah beberapa alur kehidupannya. Kemudian menjadi seorang ayah dan ibu. Setelah menjadi ayah dan ibu itu berarti orang tua. Setelah seperti ini berarti namanya apa? Lansia. Nah, setelah lansia itu berarti mendekati ajal. Setelah ajal masuk ke ini disebut alam apa?
hal yang pasti. Setiap manusia dan makhluk hidup di bumi ini pasti akan mati. Tidak ada yang bisa lari dari ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dunia ini, sahabat beriman, hanyalah tempat sementara untuk manusia memperbanyak ibadah dan amal baik. Setelah kematian datang, diri kita akan melewati beberapa tahap sebelum masuk ke dalam surga atau neraka. Lalu apa saja tahapan tersebut dan apa saja yang akan terjadi setelah kematian menjemput kita? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut sampai mana? Inilah 8 tahap perjalanan manusia menuju akhirat versi dari Magenta Islam. Alam barzakh. Tahap pertama kita akan masuk ke dalam alam barzakh. Di sana sangat berbeda sekali dengan kehidupan di dunia ini. Alam barzakh bisa juga disebut dengan alam kubur yang batasi alam dunia dengan alam akhirat. Di sini kita akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir untuk diberi 6 pertanyaan. Jika selama hidup di dunia ini kita beriman kepada Allah, menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka pertanyaan tersebut akan bisa dijawab dengan mudah. Namun jika di dunia banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, maka hal tersebut akan sulit sekali untuk menjawab. Siksa kubur pun akan didapatkan bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan syarif selama di dunia. Siksa kubur sangatlah pedih, sahabat beriman, dan banyak dari umat yang menyesal telah melakukan perbuatan dosa selama hidup di dunia. Namun semua itu hanya sia-sia belaka. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga apabila datang kematian kepada seorang di antara mereka yang kafir, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Allah berfirman, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh atau pemisah sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Karena itu bertaubatlah selama masih hidup jika banyak melakukan dosa, karena penyesalan di alam kubur hanyalah sesuatu yang sia-sia belaka. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats dapat diartikan sebagai hari kebangkitan. Setelah meninggal dunia, kita akan masuk ke alam kubur. Setelah itu, sahabat beriman, akan ada hari di mana kita akan dibangkitkan kembali dari alam kubur. Ruh kita akan disatukan kembali dengan jasad. Namun kondisinya berbeda-beda tergantung dari amalan yang pernah ia perbuat selama di dunia. Tentunya mereka tidak dibangkitkan kembali ke dunia, tetapi mereka akan dihidupkan di akhirat. Hanya amalan mereka yang dapat membantu di akhirat sana. Semua pahala yang dikumpulkan akan sangat berharga di akhirat nantinya. Kebangkitan tersebut pun diawali dengan tiupan trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. "Dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Yaumul Mahsyar.
Pada masyarakat sahabat beriman akan menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia, jin, dan hewan setelah melewati hari kebangkitan. Luasnya padang ini pun tidak akan bisa dihitung. Semuanya akan tertampung berdesak-desakan di sini. Setiap manusia akan ditemani oleh 2 orang malaikat yang menemaninya. Satu malaikat sebagai penggiring dan satu lagi sebagai saksi segala perbuatannya di dunia. Malaikat ini akan menjadi saksi dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sekecil apapun dosa itu pasti akan diketahui olehnya dan kita tidak akan bisa berbohong. Gambaran padang mahsyar pun tertera dalam Al-Quran. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Sudah selesai? Ya, silakan. Dari kelompok Ibu mau minta kelompok 4 dulu presentasi. Silakan perwakilan 1 orang. Siapa? Ya, maju. Kenalkan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit dari kelompok 4, ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Satu, jelaskan pengertian surga. Surga dalam agama Islam merupakan tempat yang diidamkan oleh umat muslim. Diangkat sebagai tempat yang sangat indah yang tidak bisa ditandingi indahnya. 2. Jelaskan pengertian neraka. Neraka adalah tempat siksaan di akhirat bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang membangkang atau menentang syariat Allah dan mengingkari sunnah para Rasulullah. Tuliskan contoh sikap beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman dan contoh sikap selalu menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari arah tercela seperti huzon, dendam, fitnah, dan sebagainya. Kelompok 4, siapa yang mau menanggapi? Silakan bertanya. Saya. Apakah orang yang mengaku beriman di hari akhir tapi tidak pernah mau sholat, apakah termasuk beriman? Ya, jadi pertanyaannya, apakah orang yang mengaku beriman kepada hari akhir nih, tapi nggak mau sholat, dinamakan orang beriman nggak? Ayo, silakan tanggapi kelompok 4. Siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan. Tidak, karena orang yang tidak mau sholat merupakan orang kafir. Ya, jadi orang yang tidak mau sholat tapi mengaku beriman, berarti dia tidak termasuk orang beriman. Karena orang yang tidak mau sholat berarti adalah orang kafir. Ya. Dan orang kafir itu adalah tempatnya di mana? Neraka jahanam. Ya. Kemudian silahkan kelompok 3, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky akan mempresentasikan tentang tahapan-tahapan atau alur kejadian hari akhir. Kejadian setelah itu hari kiamat, yaitu Yaumul Barzah atau Al-Kubur adalah tempat persinggahan sementara manusia setelah Yaumul Barzah ke Yaumul Ba'ats, di mana hari dibangkitkannya manusia dari Al-Kubur untuk diarahkan kepada mahsyar. Setelah Yaumul Ba'ats, manusia dikumpulkan di suatu tempat dikumpulkannya para manusia setelah dibangkitkan dari kubur, yaitu Yaumul Mahsyar. Setelah Yaumul Mahsyar, manusia diarahkan lagi ke Yaumul Hisab, yaitu proses di mananya hitungnya amal baik dan buruk.
Jadi pertanyaannya, tadi kan tahapan sebelum masuk ke surga adalah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, kalau ketika orang itu berjalan di Shiratal Mustaqim jatuh, apakah akan tetap masuk surga? Ayo, silakan siapa yang mau menanggapi ini? Kelompok? Ya. Masuk, tapi melalui proses tahapan yang akan diberikan di dalam neraka dahulu. Ya. Jadi jawabannya tetap akan masuk surga. Tetapi sebelum masuk ke surga, orang tersebut akan melewati tahapan atau proses di neraka. Jadi tetap akan masuk surga tetapi melewati siksaan-siksaan terlebih dahulu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Dan kalau tidak ada, silakan duduk kembali dan terima kasih untuk presentasinya. Tepuk tangan dulu. Tadi kan kita sudah membahas tahapan-tahapan hari akhir, kemudian hikmah beriman kepada hari akhir, ya. Kemudian contoh sikap mengimani hari akhir, ya. Jadi tadi sudah membahas tahapan tentang hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Barzah atau alam barzah, di mana alam barzah itu adalah sama dengan alam kubur. Nah, di kubur inilah manusia akan menunggu sampai datang hari kiamat. Nah, setelah kiamat tadi apa? Ada tahapannya, yaitu Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Hari dibangkitkannya manusia setelah meninggal atau di dalam kubur. Kemudian setelah Ba'ats ada Yaumul Hasyr, ya. Yaumul Hasyr atau Padang Mahsyar. Jadi hari dikumpulkannya manusia. Setelah dikumpulkan ada hari perhitungan. Hari perhitungan amal baik dan buruk. Setelah dihitung amal baik dan buruk, kemudian apa? Ditimbang atau Yaumul Mizan. Setelah Yaumul Mizan ada Yaumul Jazaa.
buruk. Ya. Tepuk tangan karena dia sudah menemukan. Sini sama siapa? Nah, silakan apa? Yaumul jaza. Apa? Manusia akan menerima pembalasan atas semua amal yang telah dilakukan. Ya. Yaumul jaza berarti hari pembalasan semua amal yang sudah dilakukan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, ya, apa lagi ini? Kelompok apa ini? Hah? Yaumul mizan. Hari penimbangan semua amal baik dan buruk yang telah dilakukan. Hari penimbangan amal baik dan buruk yang sudah ditentukan. Ya, tepuk tangan. Lanjut, kelompok apa kamu? Yaumul Ba'ats. Ba'ats. Hari dibangkitkannya seluruh manusia yang sudah meninggal. Ya, hari dibangkitkannya seluruh manusia yang sudah meninggal. Ya, tepuk tangan. Yaumul apa? Siratal mustaqim. Nah, Siratal Mustaqim. Jembatan yang akan dilalui untuk menuju ke surga. Jembatan yang dilalui untuk menuju ke Surga. Tepuk tangan. Yaumul Barzakh. Alam kubur setelah manusia meninggal. Nah, alam kubur setelah manusia meninggal. Apa? Tanda kiamat kubur. Tanda kiamat kubro apa? Terbitnya matahari dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Nah, jadi tanda kiamat besar itu adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya, tepuk tangan. Terakhir, Yaumul Masyar. Yaumul Masyar. Hari dikumpulkannya manusia di suatu tempat yaitu padang mahsyar untuk menerima catatan amalnya. Semua sudah paham ya? Karena sudah bisa menemukan tadi pasangannya masing-masing ya. Silakan kembali ke tempat. Ya, silakan dikerjakan. Tulis nama ya. Kasih waktu 5 menit. Ya, kalau sudah, silakan. Ini kalian sudah mengerjakan nih 10 pertanyaan ya. Jadi kita bahas sama-sama. Nanti angkat tangan yang bisa jawab ya. Tempat penantian manusia setelah mati sampai datangnya hari kiamat disebut Alam Barzakh. alam Barzakh. barzakh ya. Apabila hari akhir telah tiba, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Hari itu disebut dengan angkat tangan. Yaumul Ba'ats. Angkat tangan. Ya. Ba'ats. Ya,